Salve. Wah, 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 wah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Selamat berjumpa. Yang Bethlehem panggil pulang, yang Lembah Balim panggil pulang, selamat datang, selamat berlibur. Salam jumpa untuk kita semua. Yang tetap setia menjaga Lembah Balim, wah, wah, wah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mengawali renungan saya mau mengungkapkan satu kalimat yang sempat saya lihat sempat lewat di saya punya beranda. Itu kata-kata dari Santa Teresia dari Kalkuta, Mother Teresa. Mother Teresa bicara tentang Natal. Kata-katanya demikian. Natal itu setiap kali kita membiarkan Tuhan mengasihi orang lain melalui diri kita. Itu kata-kata Santa Teresia. Jadi ya Natal itu ya setiap kali kita membiarkan Tuhan itu mencintai orang lain melalui hidup kita. Kata-kata Mother Teresa ini mendalam sekali karena ya mungkin hampir sebagian besar dari kita melihat Natal itu sebagai peristiwa tahunan, dan mungkin ada juga yang bilang ini ulang tahunnya Yesus seperti itu. Tidak, kita tidak rayakan ulang tahunnya Yesus. Yang kita rayakan adalah peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Karena kasih cintanya kepada kita, Ia mau mengambil kerapuhan kita dan mengangkat kita kembali, memulihkan keadaan kita menjadi seperti yang sedia kala Allah ciptakan, sempurna. Jadi yang kita rayakan adalah peristiwa kasih itu. Jadi kata-kata Santa Teresia ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa ya ketika kita setiap kali, ini bukan suatu perayaan yang Natal yang satu tahun satu kali, tidak, tapi ya setiap hari, setiap saat. Ketika kita, ya bahasanya ketika kita menjadi saluran kasih Allah bagi sesama kita. Kita sedang menjalani Natal. Karena itu adalah esensi dari Natal. Allah yang mengasihi umat manusia. Kita tidak hanya merayakan Natal, setelah itu salim-salim, ada kado, baju baru, kue-kue, habis itu selesai. Dengan tetangga di sebelah masih buang muka. Dengan teman kerja, dengan atasan, dengan bawahan masih simpan amarah, masih simpan dendam. Sama saja, kita rayakan Natal hanya seremoni saja. Gitu. Jadi ya setiap kali kita menjadi saluran kasih Allah, disitulah kita merayakan atau kita menyatakan kasih Allah. Dan kata-kata Mother Teresa ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bekerja melalui diri kita. Tuhan pakai kita. Kalau kita tema tahun ini, tema nasional ini, itu kisah tentang para gembala yang bergegas cepat-cepat setelah mendengar kabar gembira, mereka bergegas, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini sikap yang dibuat menjadi teladan bagi kita. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa para gembala ini orang-orang yang sederhana. Mereka yang terbuka hatinya kepada terang, kepada kasih Allah. Dan ya Tuhan memakai mereka. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau membuka hatinya dalam kasih Allah. Artinya kita tidak perlu tunggu kita mapan dulu. Tidak perlu kita mapan baru kita mau berbagi kasih, tidak.
Tunggu saya punya keluarga ini masih belum ini Pater. Kami masih jatuh bangun ini. Jadi belum, tunggu dulu. Belum Pater, saya belum ASN, tunggu dulu. Aduh saya punya hidup ini seperti ini nih. Masih belum pantas ini. Tidak. Dari pengalaman para gembala kita belajar bahwa Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Mereka yang mau membuka hatinya, itu saja syaratnya. Tidak usah tunggu engkau jadi mapan dulu, tidak usah tunggu nanti kau jadi kaya raya dulu, tidak. Sekarang, mulai dari sekarang, jadilah saksi kasih Allah kepada orang-orang di sekitarmu. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita juga untuk merenungkan tugas peran kita di tengah-tengah dunia ini. Nabi Yesaya ketika dia menyampaikan kabar, menubuatkan tentang pembebasan bangsa Israel, betapa indahnya melihat mereka yang membawa kabar gembira itu kepada Sion. Meskipun mereka bangsa Israel itu ada di tengah-tengah kekecewaan yang luar biasa karena raja-raja mereka tidak setia dan menjerumuskan mereka ke dalam pembuangan, Nabi Yesaya tampil untuk memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan mengerjakan penyelamatannya. Saudara dan saudari, Natal untuk kita merupakan sebuah peristiwa di mana kita juga bisa menjadi sumber-sumber pengharapan. Terutama bagi saudara dan saudari kita, mereka yang sudah putus asa, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang sudah tidak tahu arah hidup mereka, mereka yang berbeban berat, hidup dalam kekecewaan. Kita hadir menjadi pembawa pengharapan. Ini adalah tugas panggilan kita. Agar Natal yang kita rayakan itu bukan hanya seremoni belaka. Kita kumpul penuh gereja, penuh semua. Tidak. Kepada jemaat umat Ibrani, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dulu itu nenek moyang itu dia berbicara kepada mereka melalui nabi-nabi. Tetapi zaman akhir ini ia sendiri turun untuk berbicara kepada umatnya melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi, ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mau menempatkan Yesus yang dalam bacaan Injil itu dikatakan sebagai terang sejati, itu menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita. Ya, mungkin dulu kita punya nenek moyang ya, kita punya nenek moyang melalui pengalaman mereka dengan kemampuan mereka membaca tanda-tanda alam. Iya, nenek moyang kita ya meraba-raba, melihat apa yang baik, apa yang benar, ini yang tidak baik. Mereka masih meraba-raba. Dan mereka sudah menetapkan apa yang baik, apa yang benar. Ini yang tidak baik, ini yang baik. Nah, kita yang hari ini hidup, di zaman ini, kita sudah tidak perlu raba-raba lagi. Tidak usah cari-cari lagi. Sudah jelas ini benar, ini tidak benar. Dalam terang Kristus kita bisa melihat ini yang benar, ini tidak. Ini mendatangkan kebahagiaan, ini membinasakan kita. Sudah terang benderang, jangan pura-pura buta. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari, terutama orang-orang muda, masa depan gereja, barang sujelas, terang benderang di depan matamu. Jangan pura-pura buta. Jangan aduh saya masih tidak.
Saya tidak tahu, saya tidak sadar. Tidak, kita bukan hidup di zaman nenek moyang dulu yang masih raba-raba. Ini benar atau tidak? Tidak. Kita hidup di zaman yang sudah terang benderang. Dan Yesus adalah terang sejati itu. Dia telah turun menjadi manusia. Menjadi terang bagi kita untuk melihat kehidupan kita. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes juga mengatakan bahwa ya terang itu juga ada yang menolak ya. Tidak semua menerima terang itu. Itu artinya ya terang itu datang tetapi dibutuhkan sebuah keterbukaan hati kita. Undangan bagi kita. Maka marilah ibu bapak, saudara dan saudari bersama para gembala yang hidupnya sederhana, yang bergegas cepat pergi ke Bethlehem. Kita pun mau menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, rendah hati, dan terbuka bagi undangan Tuhan. Terutama menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan demikian kita semua menjadi gereja yang mewartakan kasih Allah kepada dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita.